kasih. Perkenalkan, nama saya Mainita Stianing Widowati, NIM 21030360070, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Sebelumnya, apa sih pengolahan bahan koleksi itu? Mari kita simak video selanjutnya. Pengolahan bahan pustaka yaitu proses persiapan bahan pustaka untuk digunakan. Pengolahan bahan pustaka atau koleksi adalah kegiatan di perpustakaan yang dimulai dari pemeriksaan koleksi atau bahan pustaka atau buku yang baru datang sampai kepada buku atau pustaka tersebut siap disajikan dan disusun dalam raknya, guna dimanfaatkan oleh penggunanya. Di dalam pengolahan bahan pustaka, terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam penyusunan bahan pustaka. Apa aja sih tahapan-tahapan tersebut? Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Kegiatan ini meliputi pengecapan atau pemberian stempel, pencatatan di buku induk, dan pemberian nomor induk. Pemberian stempel dilakukan pada buku yang memang milik perpustakaan. Biasanya, pembubuhan stempel terdapat pada 3 bagian tergantung kebutuhan perpustakaan, seperti pada halaman judul, pada halaman rahasia, pada samping buku. Pengecapan dilakukan pada halaman yang sekiranya masih kosong supaya tidak menghalangi tulisan. Isi stempel biasanya berisi tentang item-item status kepemilikan, tanggal diterima, nomor inventaris, nomor klarifikasi, asal pemperolehan, dan nama sumber pemperolehan. Langkah selanjutnya adalah pencatatan di buku induk. Buku induk itu sendiri terdapat 2 bentuk, yaitu buku induk otomatis dan buku induk tradisional. Selanjutnya yaitu pencatatan buku induk. Pencatatan ditulis di kolom kosong pada stempel yang ditulis pada kolom buku. Pencatatan sesuai dengan data yang diminta oleh item-item stempel. Tahapan yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses kegiatan mengelompokkan secara sistematis terhadap buku atau bahan pustaka lain atau katalog berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Klasifikasi ada 3, yaitu klasifikasi artifisial, merupakan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri atau sifat-sifat lainnya. Yang kedua, klasifikasi utility, pengelompokan bahan pustaka yang dibedakan berdasarkan kegunaan dan jenisnya. Dan yang ketiga, fundamental adalah pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri subjek dan bahan pustakanya. Tahapan yang ketiga yaitu katalogisasi. Katalogisasi adalah kegiatan atau proses pembuatan wakil ringkas dari bahan pustaka atau dokumen. Istilah ini kadang-kadang juga meliputi klasifikasi bahan pustaka yang secara umum menyiapkan bahan pustaka untuk digunakan pemustaka. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah indeksi. Bentuk katalog ada bermacam-macam, yaitu katalog buku, berkas, kartu, dan katalog komputer. Tahapan yang keempat yaitu kelengkapan fisik buku. Kelengkapan fisik buku yaitu kegiatan memberikan kelengkapan fisik pada buku, diantaranya label dan barcode, lembar tanggal kembali, kartu buku, dan stempel. Label buku berisi nomor klasifikasi, nama pengarang yang diambil 3 huruf pertama dengan huruf kapital, 1 huruf awal dari judul buku dengan huruf kecil dan jumlah eksemplar. Sebetulnya,
Tidak ada aturan baku tentang ukuran label perpustakaan selama tidak menutupi bagian atau permukaan buku. Namun, ukuran yang umum digunakan adalah 3 cm x 4 cm. Untuk menempelkan label, ukuran tinggi penempelan label biasanya 2 cm dari bawah. Penempelan label berdasarkan tulisan bagian rata kiri yang ditampilkan. Untuk barcode baku dapat ditempelkan di bagian cover buku yang kosong. Tahapan yang terakhir yaitu shelving. Shelving adalah kegiatan pemajangan atau penjajaran buku di rak secara teratur dan berurutan untuk siap digunakan oleh pemustaka. Shelving dilakukan mulai dengan kolom rak paling atas sampai kolom paling bawah, dari kiri ke kanan. Bila sebuah kolom rak sudah terisi secukupnya, lanjutkan kolom di bawahnya, mulai lagi dari kiri ke kanan. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Inovasi tiada henti.